Baik, teman-teman di sini udah terlihat ya di layar teman-teman semua sudah tertera CV dari Kak Ayu. Mungkin bisa dilihat gitu ya. Di sini Kak Ayu memiliki nama lengkap Ayu Kurnia S, lahir di Wonosobo 8 Maret 1995, dan di situ juga tertera nomor HP dan alamat email Kak Ayu, dan teman-teman bisa melihat sendiri gitu ya. Kak Ayu juga memiliki riwayat pendidikan yang Masya Allah banget ya teman-teman. Dari SD Negeri Panisian 1, kemudian SMP 2 Maos, SMA Plus Khadijah Islamic School, S1 Fakultas Psikologi di Universitas Diponegoro, dan yang terakhir S2 Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Kak Ayu juga memiliki beberapa riwayat pekerjaan nih teman-teman. Yang terakhir, dari 2019 hingga sekarang, Kak Ayu menjabat sebagai asisten peneliti kesehatan mental dan resiliensi keluarga. Di sini juga tertera riwayat publikasi artikel dan jurnal dari Kak Ayu. Beberapa di antaranya ada salah satunya yang berjudul Gender and Age Factors in Subjective Well-being and Quality of Life Among College Students. Ini judul-judulnya tuh sangat menarik ya teman-teman semuanya. Kemudian di sini juga ada riwayat publikasi buku juga nih dari Kak Ayu nih teman-teman. Ada buku edukasi, buku mewarnai untuk menurunkan stres dan depresi, buku psikoedukasi, buku chapter, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir juga ada proceeding seminar nasional dengan judul Revitalisasi Peran Psikologi dalam Keluarga, Organisasi, dan Komunitas, Tantangan dalam Menyambut Society 5.0, dan itu juga ber-ISBN ya teman-teman, yang diterbitkan tahun 2020. Masya Allah sekali, mungkin boleh di next. Oh, baik. Terima kasih kepada operator yang telah membantu dalam Ayu tadi ya. Mungkin untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Kak Ayu, sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nih sebentar nih ke teman-teman gitu, supaya nggak ngantuk ya teman-teman gitu. Kan kita temanya antara logika dan agama gitu. Kira-kira apa sih, kenapa ya gitu logika dikaitkan dengan agama? Kenapa keduanya ini memiliki korelasi? Jadi aku mau nanya dulu, mungkin dari teman-teman ya, kira-kira logika tuh apa sih gitu loh, menurut teman-teman? Kan pasti kita punya pemahaman masing-masing gitu ya. Nah, jadi aku pengen teman-teman semua mendefinisikan apa itu logika, apa itu agama, dan mungkin boleh disampaikan sedikit kenapa keduanya memiliki korelasi gitu. Teman-teman boleh disampaikan di kolom chat biar kita lebih kondusif gitu. Oke, aku tunggu sebentar ya teman-teman ya. Mungkin sambil nunggu, aku mau sapa-sapa Kak Ayu dulu nih sebentar. Assalamualaikum Kak Ayu. Selamat siang. Halo. Halo Kak, mohon maaf tadi suaranya agak delay.
Oh iya, nggak apa-apa. Suara saya sekarang sudah terdengar. Alhamdulillah sudah Kak, sudah terdengar. Gimana kabarnya Kak Ayu? Saya lagi di puncak, di lereng gunung ya. Jadi di sinyalnya mungkin di suaranya mungkin lancar sinyal apa suara. Mohon maaf Kak Ayu, di saya agak sedikit kurang lancar gitu ya. Di teman-teman gimana teman-teman? Ada yang bisa ngasih feedback nggak? Atau mungkin ini sinyalku ya? Saya coba dekatkan ya suara saya ya. Sekarang gimana nih? Udah kedengeran atau enggak? Ini lebih jernih Kak. Oke. Berarti saya mending dekatnya. Ya, Kak Ayu akhir-akhir ini lagi berkesibukan apa nih Kak? Kalau saya kerja biasa sama kebetulan baru aja di wisuda ya. Habis wisuda minggu lalu. Kalau ini seperti biasa kerja. Kalau hari ini ya kerja sama ngerawat anak ya. Dan alhamdulillah saya udah dikaruniai 1 orang anak gitu. Alhamdulillah. Usianya sekarang teman-teman semuanya di sini masih kuliah ya berarti ya atas. Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya nih Kak, sebelum kita masuk ke materi gitu ya, aku mau nanya sedikit buat memantik ke materi utamanya gitu ya Kak. Aku mau nanya nih Kak, sebelumnya suara aku kedengeran jelas nggak ya ini? Oke. Jadi aku mau menanyakan sedikit nih Kak, gitu kan. Banyak banget nih akhir-akhir ini tuh tren-tren yang istilahnya tidak memasukkan agama dalam setiap kehidupan gitu. Maksud aku gini, biasanya kan ada tren-tren tertentu gitu ya. Misalkan ya adalah orang membuat konten apa gitu, tetapi di situ tidak ada pertimbangan agama di dalamnya gitu. Jadi aslinya dalam agama tuh mungkin tidak diperbolehkan, dan kreator ini adalah salah satu maksudnya kreator itu juga Muslim gitu ya, tetapi tidak mempertimbangkan agama, dan bahkan ada orang-orang yang mempertanyakan kenapa sih kita harus menggunakan agama di setiap aspek kehidupan kita gitu. Seolah-olah mereka masih bingung nih Kak, kenapa agama tuh harus jadi pertimbangan di setiap kehidupan kita gitu. Mungkin Kak Ayu bisa disinggung sedikit nih sebelum kita masuk ke materi utamanya gitu. Oke, Yunita. Suara saya terdengar ya? Soalnya tadi saya nyampaikan sepertinya tidak tertangkap sama Yunita. Terdengar. Terdengar, Kak? Dengar ya? Iya. Ya, tadi yang disampaikan sama Yunita ya, ada beberapa contoh-contoh contoh-contoh kasus ya yang ada di sekitar kita, dan mungkin itu bisa jadi ujian juga bagi teman-teman di sini. Ada beberapa yang mengalaminya. Kalau Bayu pernah nih punya mutarobi atau binaan, dia cerita gitu. Jadi kebetulan Bayu megang mentoring S2 ya. Jadi teman-teman yang biasanya kalau teman-teman S2 itu ada yang udah nikah gitu, atau ada yang sudah punya pengalaman kerja itu beberapa kali masuk keluar beberapa kali di perusahaannya gitu. Kemudian ada satu Bayu yang ceritakan gini, saya untuk kuliah setelah sebelumnya saya itu sebelumnya dia kuliah sebelumnya itu dia tadi coba sangat bertabit dengan gaji udah 2 digit gitu, gajinya 2 digit. Nah, tapi syaratnya dia harus lepas jilbab.
katanya pekerjaan itu sesuatu yang terpisah. Dia nyampein kayak gitu. Nah, tapi dia tidak memilih untuk akhirnya dia tidak memilih untuk bekerja mendalami lagi ilmunya di sebuah instansi atau di sebuah universitas gitu. Nah, itu tuh salah satu potret nyata itu yang ada di sekitar kita. Mungkin selain dari kisah yang tadi disampaikan sama Yunita ya, ada seorang profesor yang nyebutin, ya nanti kita akan bahas itu juga. Yang nyebutin itu setingkat profesor. Dalam artian apa? Kita kan mungkin S1 ya, ada yang S2 gitu. Ada yang, nah beliau tapi ternyata dia Muslim gitu, tapi ternyata mendapat ujian atau mendapat pola pikir yang seperti itu juga, memisahkan antara agama dan Islam. Nah, dan agama dan dalam potret ini adalah potret yang hadir juga Mohon maaf Kak, di saya suaranya putus Kak. Halo Kak Ayu. Ini di aku nge-freeze ya teman-teman, Mbak Ayunya. Mungkin Kak Ayu sedang terkendala, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini juga dia. Halo. Halo Kak Ayu. Mungkin tadi terkendala ya Kak. Baik, nggak apa-apa, langsung aja. Mungkin tadi boleh dilanjutkan Kak Ayu. Cek, udah terdengar? Udah dengar Kak. Udah lancar ya?
Oke, benar ya. Tadi yang disampaikan oleh Yunita. Jadi kalau tadi mungkin Kak Ayu sekilas flashback lagi ya, cerita lagi. Kalau tadi Yunita cerita tentang salah satu profesor gitu ya. Kalau sekarang Kak Ayu cerita tentang rekan Kak Ayu gitu, yang dia masuk perusahaan ditawari 2 digit dan dia akhirnya tidak memilih itu karena dia suruh lepas jilbab. Katanya ya agama kan agama, nanti kamu pulang kerja kan juga bisa pakai jilbab lagi gitu. Karena permasalahan, dan itu ujian banget ya. Di sisi lain kita pengen banget membahagiakan kedua orang tua, iya nggak sih? Sekarang mungkin juga udah mulai memikirkan kan, aku ya Allah udah usia segini gitu, belum berpenghasilan, belum bisa ngasih orang tua gitu. Di sisi lain ada perusahaan yang ngasih tawaran yang menggiurkan sekali gitu. Tapi syaratnya adalah kita melepas hijab kita. Itu tantangan banget bagi seorang muslimah gitu ya. Dan ternyata ya isu dari sekularisme kita nyebutin ya, pemisahan agama dengan kehidupan sehari-hari ini itu sudah ada kisahnya gitu. Ada kisahnya. Dan itu menjadi mention khusus loh dari wakil presiden kita ya, Prof. Amin Ma'ruf kan sering Bapak Amin Ma'ruf kan sering banget yang ngucapin bahwa jauhilah sekularisme, liberalisme dan radikalisme gitu. Nah, sekularisme itu menjadi bagian dari kenapa disebutin, berarti kasus itu menjadi bagian dari kasus sentral yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat di Indonesia gitu. Kayak kita bakalan cerita lebih lanjut nanti ya di paparan materi seputar itu nanti yang akan kita bicarakan gitu ya. Mungkin gambarannya seperti itu ya, Dek Yunita. Baik, makasih banyak Kak Ayu atas insight-nya gitu ya. Ternyata selain dari apa yang sudah aku temui, ternyata dari cerita Kak Ayu itu juga ternyata sudah terjadi gitu ya di kehidupan kita gitu. Betul. Dan gimana sih seorang muslimah itu ngatasin hal gitu? Sebenarnya itu munculnya dari mana sih sekularisme itu gitu. Kemudian kenapa sih orang Islam terus bisa berpandangan sekularisme? Nah, itu yang akan kita bahas ya nanti di paparan selanjutnya. Iya benar banget gitu Kak Ayu. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga udah penasaran banget nih sama materi apa yang bakal dibahas sama Kak Ayu dan kita semua gitu ya. Tentang apa sih tadi sekularisme dan lain-lain penyebabnya gitu. Mungkin boleh langsung aja masuk ke materi Kak Ayu. Aku persilakan Kak Ayu untuk memaparkan materinya. Ya. Oke. Terima kasih Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan ya hingga hari ini. Mungkin kita nggak kerasa bahwa apa yang hadir di hidup kita itu banyak sekali kenikmatannya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus kasus-kasus di sekeliling kita, kalau kita kadang-kadang kita membuka mata kita akan, atau kita ada di kondisi terhimpit gitu, kita akan baru merasakan bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Contohnya gini, ketika Mbak tanyakan ke Yunita gitu ya, Yunita cewek atau cowok? Perempuan atau laki-laki Yunita? Perempuan. Perempuan ya. Nah, oke. Beneran ya perempuan ya. Ya, kita pun percaya ya kalau lihat Yunita itu perempuan. Percaya nggak percaya teman-teman. Tahun kemarin saya ikut penelitian, bukan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu saya penelitian selama 1 tahun ya di RSND gitu. Kebetulan di situ saya sebagai asisten peneliti. Nah di situ saya itu meneliti tentang congenital adrenal hyperplasia, di mana intinya gini, simpelnya tuh, kan di sini ada yang kesehatan juga ya. Simpelnya tuh ada seorang yang diberikan ujian berupa hormonnya dia memiliki kelebihan hormon laki-laki melebihi laki-laki pada umumnya. Jadi kalau cewek
biasanya kalau cowok itu nggak bertahan hidup, biasanya dia sampai usia berapa bulan aja udah langsung meninggal gitu ya. Tapi dan yang bertahan hidup itu biasanya yang perempuan kebanyakannya di usia remaja, di usia dewasa gitu. Nah, biasanya cewek itu gitu, dia kan kebanyakan hormon cowok tuh. Suaranya membesar, tubuh jakun, kulitnya kasar, cenderung hitam, suaranya seperti laki-laki, dan perawakannya seperti laki-laki sekali. Dia nggak tumbuh payudaranya, vaginanya itu ada ambigus genital, artinya vaginanya itu juga klitorisnya itu membesar seperti testis. Jadi kayak vagina, tapi kok kayak ada testisnya gitu ya. Dan pertanyaan paling sulit dalam hidupnya ketika ditanya, kamu laki-laki atau perempuan? Gitu. Seperti yang Mbak Ayu tanyakan tadi ke Yunita dengan mudah untuk menjawab, aku perempuan, gitu ya nggak? Tapi bagi saudara kita yang lainnya itu, gitu ya, untuk menjawab bahwa aku perempuan, itu tuh ujian banget, karena banyak orang yang nggak percaya, Allah kamu perempuan jadi-jadian, gitu. Atau, Allah kamu, ya sering dibilang kayak gitu ya, kamu nggak jelas gitu. Ternyata itu ujian untuk saudara kita yang lainnya loh, ujian terbesar malah. Yang bagi kita itu pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab, yang artinya banyak banget kenikmatan yang Allah berikan ke hidup kita yang kadang kita tuh nggak sadar gitu. Ya makanya kalau kita ingat lagi ribuan kenikmatan itu, nggak ada tuh celah bagi kita untuk kita untuk kita mengeluh gitu ya. Ya Allah, banyak banget ya Allah kenikmatan yang Kau berikan padaku hingga hari ini. Bernafas, berbicara, melihat gitu. Terus hadir di Zoom ini, dihadirkan kemampuan untuk beli pulsa gitu, untuk bisa belajar dengan gratis ya gitu. Melalui room Zoom ini. Teman-teman masuk Zoom ini syaratnya apa coba? Jadi mahasiswa. Buat teman-teman yang nggak jadi mahasiswa, nggak ada kesempatan buat bisa kumpul bareng-bareng kayak gini nih, bahas satu tema gitu ya. Mungkin bagi mereka, Allah buang-buang waktu gitu ya, bahas tema-tema tertentu. Tapi buat teman-teman semua di sini gitu ya, buat kita udah mulai sedikit lebih melek bahwa belajar itu adalah hal yang penting ya, menambah input di dalam diri kita itu adalah hal yang penting gitu. Nah, makanya mari kita sama-sama bersyukur ya teman-teman pada siang hari ini, dan harapannya Mbak Ayu gitu. Mungkin Mbak Ayu memaparkan nggak akan lama ya, cuma nggak ada 30 menit, tapi harapannya ada sesuatu yang bisa diambil dari apa yang akan kita diskusikan bersama gitu. Oke, teman-teman semuanya, bismillah gitu ya. Kita niatkan bersama untuk belajar ya. Nah, bismillah, Mbak Ayu akan sedikit menyampaikan tentang sekularisme dan juga beberapa singgungannya dengan kemuslimahan, gitu, dengan kita sebagai seorang muslimah, gitu ya. Kalau mungkin Mbak Ayu sebelumnya akan menyampaikan nih satu penggalan kalimat, gitu. Kalimat ini yang diungkapkan, mungkin nanti tes deh ya buat teman-teman. Siapa yang tahu ini tuh kata-katanya siapa gitu. Ini kata-katanya siapa ya? Ini penggalan kalimatnya. Nah, kata-katanya gini. Dan kebetulan dari 16, ini adalah kata-kata seorang profesor yang tadi disebutkan oleh Yunita. Ada yang tahu namanya atau tidak? Kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada 2 cowok dan sisanya cewek. Dari 14, ada 2 tidak hadir, jadi 12 mahasiswa yang saya wawancarai tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan Amerika Serikat, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang membuat hal yang menjadi mudah menjadi sulit, bekerja dari satu rapat ke rapat berikutnya tanpa keputusan, menyembah Tuhan tapi lupa pada manusia, menerima gaji dari negara tapi merusak negaranya, menggunakan KPI langit sementara urusannya masih hidup di dunia. Ingin cepat masuk surga tapi sakit, tetap cari dokter dan minum obat.
Ada yang tahu itu kata-katanya siapa ya? Teman-teman yang tahu mungkin boleh langsung on mic aja kali. Silakan. Yang mungkin tahu gitu. Kebetulan aku sendiri juga kurang tahu nih Mbak namanya siapa. Ini udah ada yang komen juga nih dari. Betul banget ya. Betul Salma, itu adalah kata-kata dari Prof. Bapak Rektor Budi Santosa ya, dan Prof. Budi gitu. Salma dan Uli, terima kasih sebelumnya. Nah, ketika mendengar kata-kata itu, apa sih yang dipikirkan gitu oleh teman-teman? Mungkin Kayu mau manggil Uli ya buat nyampein. Silakan Uli, apa yang dipikirkan sama Uli kalau mendengar kata-kata itu gitu? Uli kayak izin masuk ya Mbak. Suara Uli jelas Mbak. Jelas Uli. Alhamdulillah. Waktu dengar itu kayak aneh. Maksudnya kayak, hah? Kayak gitu. Masa dikatain kayak gitu sama rektor pula? Dalam artian, kalau misalnya open-minded itu nggak pakai jilbab, Uli jadi waktu itu langsung ingat katanya Ustadz Zakir Naik. Berarti hewan lebih open-minded, hewan lebih pinter dong daripada manusia karena udah nggak pakai apa-apa kayak gitu. Waktu Uli baca terus kayak, kok sama kayak Ustadz Zakir Naik gitu ya, terus jadi kepikiran ini nggak bener nih, kayak gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Uli. Alhamdulillah ya, karena nggak semua orang akhirnya diberikan kemampuan untuk meyakini meyakini suatu kebenaran gitu. Maksudnya ada banyak orang di lingkungan di luar sana yang juga akhirnya mempercayai dan ya satu server gitu ya sama Prof. Budi Santosa ini, teman-teman gitu ya. Kalau tadi Uli berarti alhamdulillah Uli dikasih penerang ya berupa tadi ya statement dari Ustadz Zakir Naik. Tapi banyak juga di luar sana yang akhirnya mengiyakan, terus akhirnya ada juga beberapa yang mendukung gitu ya, mendukung dari statement dari Prof. Budi Santosa ini. Nah, itu hanya potret sebenarnya, salah satu potret, karena kasus tentang ini gitu ya, pemisahan antara agama dan juga kehidupan sehari-hari manusia itu bukan hanya yang dilakukan oleh Prof. Budi Santosa, tapi sudah ada sejak abad ke-18 ya. Itu awal mulanya itu di Eropa. Jadi sekularisme itu sebuah aliran atau paham yang mencoba memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Nah, awalnya itu kisahnya adalah di gereja ya, gitu, di kehidupan gereja itu jadi awal berkembangnya itu di Eropa. Hadirnya sekularisme itu atas bentuk ketidaksukaan atas terkungkungnya ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja saat itu gitu. Karena contohnya ya, Galileo Galilei itu kan menemukan teori tentang gravitasi ya, teori tentang gravitasi, bahwa ada ada gaya magnet bumi yang menarik benda sehingga bisa turun ke bawah gitu ya. Tapi itu bertentangan dengan teori pusat bumi yang disampaikan oleh gereja gitu, sehingga Galileo Galilei akhirnya mendapatkan hukuman berupa hukuman mati ya dari gereja gitu. Nah, sejak saat itu banyak, itu salah satu potret aja bahwa dulu gitu di Eropa itu sangat ajaran-ajaran dalam gerejanya itu mengkungkung beberapa penemuan-penemuan terutama dalam hal ilmu pengetahuan, dan banyak akhirnya di antara mereka yang mulai demo tuh gitu, nggak suka gitu ya atas ajaran-ajaran tersebut, sehingga banyak para ilmuwan gitu ya yang mencoba untuk memisahkan antara
agama dan ilmu pengetahuan gitu. Akhirnya mulailah berkembang pesat tuh. Jadi seiring dengan berkembangnya sekularisme di Eropa, mulai berkembang pesat juga ilmu pengetahuan di sana gitu. Namun sayangnya sekularisme ini itu juga ikut merambah ya ke dalam jadi orang-orang barat tuh mulai membaca nih pergerakan di Islam gitu. Dimana kalau di Islam itu kan ada segenap aturan-aturan yang sebenarnya tidak menyulitkan, tapi aturan-aturan yang hadirkan ya di kehidupan umat muslim gitu. Karena memang di Islam itu mencakup seluruh bahasan dan aspek dalam kehidupan manusia gitu. Dan mereka menganggap itu adalah hal-hal yang bisa meruntuhkan umat muslim karena mereka sentimen juga ya sama umat muslim, karena umat muslim yang tadinya nggak ada apa-apanya sekarang di saat itu menguasai hampir seluruh bagian dari dunia gitu ya. Akhirnya mereka menganalisa nih apa sih yang membuat umat muslim itu runtuh, karena banyak banget kan percobaan-percobaan supaya membuat umat muslim itu runtuh dengan cara fisik gitu kan. Tapi ternyata itu nggak bisa masuk tuh gitu. Runtuhnya Turki Utsmani dulu ya, kerajaan Islam yang terakhir itu kan Turki Utsmani ya, itu karena sekularisme, karena paham ini. Karena mereka akhirnya mulai masuk melalui jalur dalam gitu, memasuki ranah-ranah fikir para penerus-penerus muslimnya gitu ya. Mulai membedakan antara Islam dan juga mulai membedakan ya antara Islam dan juga kehidupan sehari-hari. Itu mulai runtuhnya Islam karena itu di zaman Turki Utsmani gitu ya. Dan juga mulai itu memasukkan tentang nilai-nilai keduniawian gitu ya, bahwa uang itu menjadi penting. Mulai lagi ada perebutan kekuasaan gitu di antara saudara kandung. Jadi mulai runtuhnya Islam itu karena paham-paham yang akhirnya dibangun oleh orang-orang Barat gitu di dalam kekaisaran ya, keislaman waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya sampai saat ini gitu ya, ada orang-orang, terus kenapa sih kok umat Muslim pun ikutan gitu ya, ada yang menanut paham sekularisme. Itu juga bisa dari dampak dulu kisah di Turki Utsmani itu, karena runtuhnya Islam di saat itu kan dikemas ya dalam kisah yang mungkin teman-teman kalau misal ikutin kisahnya di Turki Utsmani itu bakalan tahu tuh gimana perpolitikan zaman itu bisa mengubah perspektif dan paradigma masyarakat. Akhirnya mereka memandang bahwa sekularisme itu merupakan solusi yang membuat kita itu bisa hidup bebas gitu. Ya. Enggak lagi tuh memikirkan ya udah hidup bebas itu kita itu beragama, tapi juga kita bebas untuk menentukan pilihan apakah berhijab ataukah enggak, ataukah mau ngerokok ataupun enggak, atau mau minum-minuman keras ataupun enggak. Kan beragama itu membawa kebahagiaan. Jadi kayak akhirnya banyak juga orang-orang yang KTP-nya Islam gitu, tapi pemikirannya Islam kan bebas gitu, membuat kita happy. Kenapa aku nggak melakukan sesuatu yang membuat aku happy gitu? Ya udah menghalalkan akhirnya. Jadi banyak banget aliran-aliran baru, atau mereka mungkin nggak menganggap bahwa itu sebuah aliran, tapi pemahaman-pemahaman baru yang masuk ke dalam paradigma umat Muslim gitu, dan itu merambah sampai saat ini. Dan itu perlu kita hati-hati sekali ya. Dan itu perlu hati-hati sekali bagi kita di umat Muslim saat ini gitu, untuk memandang bahwa apa yang hadir di hidup kita itu perlu kita hayati bersama. Nah, sekularisme itu masih menjadi tantangan hingga saat ini. Itu juga bisa kita lihat dari surat terakhir yang diturunkan sama Allah ya, melalui Nabi Muhammad. Itu kan Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Uniknya di Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu membahas perihal halal haram. Jadi apa aja sih yang nggak diperbolehkan gitu di Islam gitu. Uniknya tuh itu,
kenapa Quran surat Al-Maidah ayat 3 kan ayat terakhir diturunkan sama Allah. Kenapa bahasannya tentang itu? Kemudian yang terakhir itu bahasannya tentang meyakinkan seluruh umat gitu bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna gitu, penyempurna dari agama-agama terdahulu gitu. Artinya apa? Allah tuh nyampaikan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Artinya itu adalah penekanan. Jadi biasanya tuh orang nih kayak misal ngucapin salam atau apa ya, ngasih pesan-pesan atau nulis sesuatu biasanya, atau bikin surat, biasanya kata-kata yang paling penting adalah kata-kata yang terakhir yang disampaikan. Kayak misal kita nulis surat kan bukan yang assalamualaikumnya, bukan yang pembukaannya, tapi ada kata-kata inti ya, kata-kata inti yang ingin kita sampaikan. Atau biasanya yang paling terakhir itu yang bakalan memorinya. Kenapa diletakkan di terakhir? Maksudnya Mbak Ayu adalah kalau secara psikologis itu kata-kata yang terakhir diucapkan itu akan jadi penentu, biasanya jadi pesan terdalam yang disampaikan oleh pemberi pesan. Nah, salah satunya adalah di Quran surat Al-Maidah ini ayat 3 ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan Allah ke kita. Artinya ada pesan dalam nih yang disampaikan Allah buat kita yang perlu jadi yang perlu kita hayati betul gitu. Nah, termasuk di Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini. Kenapa Allah mencoba menyampaikan ke kita bahwa Islam itu sempurna gitu. Islam itu agama yang sempurna. Karena bisa jadi yang pertama, karena memang tantangannya akan ada banyak sekali ujian-ujian bagi umat muslim gitu. Untuk mengecoh kita dan membuat kita nggak yakin dengan agama kita gitu. Salah satunya adalah paham sekularisme ini. Terus yang kedua, muncul lagi kan anakannya paham sekularisme itu berupa LGBT gitu. Kalau kemarin ada ya Mbak Ayu kenal seorang koordinator LGBT ya di lesbian di Semarang gitu. Dia koordinator lesbian Jawa Tengah. Dia pakai jilbab. Dia cowok pakai jilbab. Dia nyampein bahwa dia manggilnya mami gitu ya. Mami tuh dapat hidayah dari Allah gitu, bahwa ini tuh jalan hidupnya mami untuk menjadi seorang koordinator lesbian di Jawa Tengah gitu. Ini adalah garis hidup yang diturunkan Allah buat mami untuk mami itu bisa berbagi kebahagiaan gitu. Nah, ternyata tantangannya gitu ya, ternyata sebelumnya dia Islam gitu ya, dia katanya Islam deh. Dia menyampaikan itu konsepnya konsep Islam gitu. Tapi ternyata itu jadi ujian besar ya buat manusia tertentu kan. Maksudnya, itu jadi ujian tuh. Artinya yang dikatakan sama Allah gitu di pesan terakhir yang penting banget buat kita, agama Islam itu sempurna dan ada tuntunan-tuntunan yang perlu kita perhatikan bersama gitu. Itu bisa aja ujian yang hadir di hidupnya kita. Makanya termasuk ini tentang isu sekularisme ini ya, teman-teman. Kalau tadi kata si mami ini gitu menganggap bahwa hidupnya itu kan bebas ya, bebas menentukan pilihan bilangnya gitu, bebas menentukan pilihan. Padahal kalau misal udah beragama Islam ada pilihan-pilihan yang memang udah jadi tuntunan kan, ada wanita dan ada perempuan gitu, laki-laki ada perempuan ada laki-laki gitu, ada setengah laki-laki enggak setengah perempuan gitu ya. Dan itu semua sebenarnya upayanya untuk menjaga manusia gitu, untuk menjaga wanita. Kalau kemarin tadi ya Mbak searching di jurnal, kebetulan Bayu suka banget ya nulis artikel, nulis publikasi jurnal gitu. Nah, tadi Bayu searching penelitian tentang manfaat hijab gitu. Kemudian the advantages of hijab, the backdrop of hijab gitu ya. Banyak banget penelitian yang menyampaikan tentang manfaat atau advantage tentang hijab. Artinya sebenarnya secara saintis gitu, hijab itu sangat bermanfaat untuk manusia gitu ya, untuk wanita gitu ya. Dan clearly identification atau identitas diri yang jelas itu membuat manusia itu semakin lebih sejahtera secara psikologis tuh. Jadi sebenarnya kalau mami tadi cerita, aku emang bingung banget sih karena anak-anak didiknya mami ini gitu ya. Itu ya untuk nyari pekerjaan itu sulit banget gitu. Kebanyakan mereka jadi PSK atau mereka di salon gitu. Kan sebenarnya
jadinya ngerepotin diri sendiri kan. Sebenarnya jadinya, tapi dia konsep hidupnya karena yang penting bebas gitu, tapi aku bahagia dan memisahkan antara agama dan Islam, sebenarnya itu akan menyulitkan diri sendiri karena aturan-aturan yang Allah berikan itu malah justru sebenarnya memudahkan kita pakai jilbab gitu ya, pakai jilbab. Itu sulit nggak? Ya itu sulit ya untuk orang yang belum terbiasa. Tapi kalau untuk orang yang sudah terbiasa, itu mungkin malah lebih sulit kalau ngelepas hijab gitu. Ya, orang yang sekarang kita nggak hafal Al-Fatihah. Mbak Ayu minta Yunita nggak usah hafal Al-Fatihah. Mungkin bagi orang yang nggak pernah baca Al-Fatihah itu akan sulit. Tapi Mbak Ayu minta Yunita buat nggak hafal Al-Fatihah. Itu kan susah banget karena itu udah gampang gitu di Yunita ya, udah terpatrik mas. Jadinya konsep sulit dan enggaknya, kalau tadi disampaikan sama Prof. Budi Santosa ya, bahwa orang yang open minded itu orang yang tidak menyulitkan gitu ya, hal-hal yang dianggap mudah gitu. Itu sangat general sekali ya kata-katanya beliau, tapi itu bisa aja hadir jadi dari ujian hidup kita gitu deh. Ya. Konsep sulit dan enggak itu tergantung kita itu sudah membiasakan atau enggak gitu. Kalau membiasakan maka itu akan dipermudah gitu. Dan Islam pasti memasukkan nilai-nilainya itu ada manfaatnya gitu ya. Ada hal-hal yang menghadirkan kebermanfaatan di hidup kita gitu ya. Gitu. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ya di sesi diskusi kita bersama-sama. Terakhir, untuk pendahulu kita di negara ini memisahkan antara Islam dan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Contohnya dulu saat kemerdekaan negara Indonesia ya, di saat kemerdekaan Indonesia, kalau bukan karena seruan para asatid, seruan para tokoh Islam ya, Ustadz contohnya Ustadz NU dulu menyeru bahwa semua santri harus ikut berjihad gitu untuk kemerdekaan negara Indonesia. Maka negara Indonesia pun merdeka. Ini salah satu potret bahwa agama itu nggak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan kehidupan perpolitikan, kehidupan perkuliahan gitu ya, kehidupan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Itu mungkin ya yang bisa Mbak Ayu sampaikan. Kita lanjutkan ya ke sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ayu atas penyampaian materinya yang luar biasa gitu. Banyak banget aku dapat insight baru dari Kak Ayu yang ternyata aku nggak nyangka kalau ternyata di kehidupan memang ada seperti itu. Kemudian Kak Ayu tadi juga menjelaskan gimana penyelesaiannya dan bagaimana Islam memandang itu gitu. Mungkin sebelum ke tanya jawab, aku mau menyampaikan sedikit kesimpulan yang aku dapatkan gitu ya dari materi Kak Ayu tadi. Jadi dari kesimpulan yang aku dapatkan bahwa sekularisme yang merupakan paham yang memisahkan kehidupan dengan agama ini benar-benar ada dan terjadi di kehidupan modern gitu ya teman-teman. Dan hal ini juga sebetulnya itu tuh menyulitkan tanpa kita sadari gitu, dan agama adalah satu-satunya hal yang memang bisa menyelesaikan segala hal dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin ada beberapa orang yang sulit untuk memahami itu dan memang mungkin butuh waktu gitu ya. Ya intinya adalah tidak ada keraguan-raguan untuk mempercayai bahwa agama itu adalah satu-satunya penyempurna hidup gitu. Mungkin seperti itu ya Kak Ayu ya. Betul. Ya baik, mungkin boleh langsung ke sesi tanya jawab gitu ya Kak. Buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, aku persilakan untuk raise hand, dan mungkin yang mau pertanyaannya tidak bisa menyampaikan secara langsung, boleh dikirimkan melalui kolom chat, nanti bisa saya bacakan. Sembari nunggu yang lain nih Mbak, mungkin aku mau nanya dulu. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan sama teman-teman di form pendaftaran gitu.
Jadi di sini ada pertanyaan dari Kak Radita Alfiani dari Undip. Pertanyaannya seperti ini, Kak. Ada anggapan bahwa kita harus menyingkirkan konsep agama agar bisa mendapatkan hasil pikiran yang rasional dan ilmiah. Contohnya, jangan bawa-bawa agama. Sedangkan kita sebagai makhluk ciptaannya dan sebagai muslim yang diajarkan Islam itu tidak ada konsep pemisahan agama, karena dalam perspektif Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, bahkan kedudukannya pun lebih utama di atas akal semata. Akallah yang harus tunduk pada iman atau agama. Lantas bagaimana cara kita agar tetap memposisikan diri pada cara pandang yang benar sesuai dengan yang Allah mau, karena sulit sekali dan merasa bertentangan, akhirnya hanya sebatas mendengar pendapatnya saja. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Kak Ayu. Oke, gimana cara menanggapinya gitu intinya ya? Oke. Pertama, kita melihat orang, setiap orang kita beda-beda ya cara nanggepin orang. Yang pertama, ketika dia orang kafir, gitu, Allah nyampein ya di Al-Quran bahwa ke Nabi Muhammad nyampeinnya. Jadi mau Nabi Muhammad nyampein ataupun tidak, mereka itu tidak akan mempercayaimu, kayak Nabi Muhammad. Gitu. Artinya, mau kita nanggepin beribu-ribu kata pun, ketika dia itu sosok yang nyampein itu adalah umat kafir, maka tujuan dia itu bukan untuk mengetes kebenaran dari apa yang kita katakan, tapi hanya untuk menguji aja, atau hanya untuk melemahkan aja. Gitu. Jadi kita bisa nanggepinnya kalau sosok itu adalah bukan atau non Islam, atau kita ngelihat bahwa dia emang pegiat yang sangat tidak suka gitu dengan Islam, maka yang kita tanggapi yang pertama, kita bisa slow aja. Ya udah slow aja gitu ya, nggak usah ditanggepin dengan macam-macam, atau bisa aja diem aja sambil disenyumin gitu ya. Yang kedua, ketika kita mampu untuk berargumen gitu ya, kayak misal Dr. Zakir Naik tuh, beliau gitu kan ada ilmu ya yang mendasarinya, ada ilmu yang dia bawa gitu. Dan beliau itu orang yang merasa ya beliau udah mampu gitu ya untuk berdebat dan berargumen karena memiliki banyak dasar-dasar atau falsafah keislaman dan bisa menyampaikan dengan clear apa yang beliau sampaikan. Maka beliau menyampaikan di situ atau menanggapi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh penanya gitu ya. Gitu. Ada dua. Kemudian yang ketiga, karena karena kalau misal ditanggapi terlalu serius, misal kita ngerasa kita belum terlalu siap gitu ya untuk berbekal ilmunya, namun kita tahu nih secara akidah hal itu kurang pas gitu. Kalau tadi ya beberapa hal yang disampaikan sama tadi Mbak siapa namanya yang tanya ya, itu kan dia udah tahu nih secara akidah itu nggak benar tuh. Islam itu ya syumul gitu ya. Islam itu syumul, mencakup segala aspek kehidupan kita dan malah membuat kita itu semakin pride gitu ya, membuat kita semakin bangga dengan diri kita. Tapi tidak paham tuh sebenarnya bagian mana ya landasan-landasan teorinya atau dalil-dalilnya. Maka yang perlu dilakukan adalah cukup memperbanyak ilmu gitu ya. Kita berbanyak ilmu. Yang kedua, bawa santai aja untuk orang-orang yang seperti itu, karena kita jawab segini manapun mereka itu akan tidak merespon atau menanggapi, sebenarnya tidak akan mempercayainya. Lain halnya ketika yang bertanya, yang melakukan atau berstatement seperti itu adalah saudara seiman kita gitu ya. Ketika yang saudara seiman kita, maka kita perlu meluruskan gitu ya. Kenapa dia bisa berpandangan seperti itu? Maka biasanya ada latar belakang dia mengungkapkan seperti itu. Bisa jadi orang tuanya memang menyampaikan seperti itu terus gitu. Bisa jadi dia dari bacaan-bacaannya dia gitu sih. Jadi kalau dari Mbak Ayu tergantung siapa yang mengungkapkan. Kalau ungkapannya itu hanya untuk mengejek atau mengolok-olok atau ya udah melemahkan aja, berarti kita jangan terpengaruh oleh cara mereka dalam melemahkan gitu.
tetaplah dengan pandangannya dan perbanyak bacaan supaya ketika nanti kita diuji dengan hal yang sama, kita udah ada patokan nih, oh itu kurang pas gitu. Supaya ketika nanti kita diuji dengan hal yang sama, pertanyaan yang sama, statement yang sama, kita bisa menjawab dengan lebih jelas dan lebih clear bahwa itu tidak benar gitu ya. Gitu sih, semoga bisa terjawab ya, Dek. Tentang gimana sikap kita dalam menanggapi respon orang-orang di sekeliling kita berkaitan dengan simuliatul Islam tadi ya, jangan bawa-bawa agama. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu atas jawabannya. Mungkin kalau bisa ada di ruang meeting, mungkin boleh menyampaikan feedbacknya gitu ya, sudah menjawab atau mungkin ada diskusi lebih. Mungkin sembari menunggu yang rising juga ya Mbak. Iya, silakan Amira Sarah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amira Sarah dari Gizi 2019. Mungkin sedikit cerita ya Mbak Ayu. Dulu tuh waktu maba di LKM MPD itu ada satu pembicara dari Fakultas Hukum. Waktu itu beliau masih mahasiswa. Nah, itu temanya tuh tentang sikap kritis mahasiswa. Nah, tapi di dalam pembahasannya tuh bawa-bawa Al-Quran gitu. Beliau bilang kalau agama Islam tuh perlu dikaji ulang gitu katanya. Terus kalau misalnya kita tuh menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, itu artinya kita nggak kritis gitu, dan lain sebagainya. Nah, di waktu itu tuh saya sama teman-teman se-circle saya tuh kayak cuman lihat-lihatan, wah ini nggak benar nih, tapi kita belum berani buat mengutarakan pendapat gitu, karena kita masih maba, untuk menyangkal kakaknya tuh masih belum berani gitu. Nah, mungkin misalnya kalau kedepannya nemu hal-hal seperti ini lagi, gimana sih menurut Mbak Ayu sikap yang tepat gitu dari diri kita sendiri? Terima kasih Mbak Ayu. Nah, ya, sama-sama Amira ya. Kita perlu lihat konteks juga ya di situ. Yang pertama ya, yang paling pertama adalah tanyakan ke diri kita. Kita sepakat nggak dengan apa yang diungkapkan oleh sang pembicara? Kalau tadi Mbak Ayu tangkap, Amira tidak sepakat. Artinya benar ya apa yang Amira rasakan gitu. Itu yang disampaikan sama Allah ya di Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Karena memang benar ya ujiannya bakalan itu tuh nantinya gitu. Yakin nggak sih kalau Islam itu agama yang paling benar gitu? Karena di Quran Surat Al-Maidah itu udah disampaikan bahwa agama Islam ini adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Kenapa dibilang penyempurna? Artinya yang paling baik gitu ya. Kita perlu yakin dulu itu tuh gitu. Perlu yakin dulu itu gitu. Kalau dalam diri kita aja belum yakin, maka kita akan belum mampu untuk bisa mengcounter isu-isu itu. Kita belum yakin nih, tapi kita baru setengah-tengah, tapi kita mau ngomong gitu. Mau nyanggah apa yang beliau sampaikan, itu tidak akan kuat. Malah justru bisa aja kita ke bawah. Nah, pertama, yakinin dulu diri kita. Kedua, misal ya, yang terpikirkan di diri kita, masa sih itu benar apa salah? Oke, cari tahu, baca dulu, konsultasi dengan seorang yang lebih paham, yang menurut kita lebih paham gitu. Terus tanyakan. Nah, itu minimal banget respon kita adalah seperti itu Amira gitu ya. Meyakinkan diri kita, banyak baca gitu. Kenapa sih Islam bisa dibilang agama penyempurna? Itu perlu kita kritisi lebih dalam tuh. Kenapa sih gitu? Perlu kita cari tahu tuh lebih dalam. Kenapa sih? Bisa dari sejarahnya, bisa dari aturan-aturannya, bisa dari kenapa sih gitu asal-muasalnya gitu ya. Bisa dari tuntunan-tuntunannya gitu. Tuh kita perlu nyari tahu tuh. Kenapa sih agama Islam bisa disebut dengan agama penyempurna gitu, agama yang paling sempurna. Terus yang kedua, kalau konteksnya itu
di closing statement bisa diajukan pula pertanyaan ke pembicara. Di sesi diskusi bisa diajukan pertanyaan ke pembicara apa yang melandasi dia untuk menyampaikan hal demikian gitu. Ketika Amira saat itu ya, atau sekarang, yang kedua kan Mbak Yu bilang tadi perbanyak baca ya. Dan yang kedua, kalau misal Amira sudah siap untuk berdiskusi, maka diskusikanlah langsung gitu ya di forum itu, bisa dengan menanyakan ulang. Karena kebanyakan dari mereka itu punya pemahaman yang cenderung keliru gitu ya. Kenapa mereka mengungkapkan itu sih? Kenapa mereka mengungkapkan itu? Biasanya mereka punya pemahaman yang cenderung keliru, yang menganggap bahwa ajaran-ajaran dalam Islam itu mengkungkung seseorang. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kenapa mereka menyampaikan demikian? Biasanya mereka punya alasan tuh. Tanyakan ulang alasannya tuh kenapa gitu. Kenapa ada statement seperti itu gitu. Itu tanyakan ulang aja gitu. Nanti kan akhirnya mereka menyampaikan. Kalau itu dalam sesi diskusi. Tapi ketika itu di dalam closing statement dan tidak ada forum yang selanjutnya lagi gitu, maka yang perlu kita lakukan bisa juga dengan menemui orang tersebut untuk menyampaikan gitu ya, atau untuk menanyakan gitu kenapa dia bisa menyampaikan hal itu. Yang kedua adalah bisa juga dengan cara kita tanya atau klarifikasi ya ke panitia gitu tentang orang tersebut gitu. Bisa aja teman-teman atau Amira gitu ya, tadi yang disampaikan sama Amira kan udah benar ya, aku ngerasanya kayak gini nih Mbak gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak kurang kalau misal hanya dalam segi perasaan aja deh gitu. Perlu kita mendalaminya lebih dalam gitu sih. Jadi kalau misal udah closing statement dan nggak ada forum lainnya atau forum tambahan, lebih baik bisa dengan bertemu langsung dengan orangnya untuk menggali lebih dalam maksud dari orangnya. Atau ketika ada forum diskusi, maka diskusikanlah dengan bertanya gitu kepada dia. Biasanya orang-orang yang seperti itu ada hal-hal yang kurang pas dari pandangannya dia terkait Islam. Gitu deh. Kejawab nggak, Amira? Maksudnya pertanyaannya kayak gitu kan ya, aku harus ngapain nih kalau ada bicara yang nyampein itu gitu kan? Iya benar Mbak Ayu. Makasih atas jawabannya Mbak Ayu. Ya sama-sama. Jadi waktu itu Mbak Yu pernah juga tuh, terus akhirnya kebetulan pesertanya itu teman-teman Mbak Yu gitu, dan kita ada yang satu grup. Nah terus kita diskusi kok kayaknya nih kurang pas ya materinya. Akhirnya kita bagi deh Amira gitu. Coba kamu nanyain ini, aku nanyain ini ya nanti gitu. Terus kamu yang lurusin gitu. Terus akhirnya benar, itu sesi diskusi, Mbak Ayu coba mantik pertanyaan ke pembicara gitu. Terus ada satu teman Mbak Ayu juga yang mantik pertanyaan. Terus ada juga yang tugasnya meluruskan gitu ya. Karena dia kebetulan hafal kayak seperti Al-Quran berjalan. Dia hafal banyak hal gitu. Jadi keluar semua ketika ada satu bahasan tema, dia bisa nyatuin tema-tema yang ada di pikirannya ya, dalil-dalil hadis-hadis disampaikan gitu. Dan akhirnya bisa diluruskan ya. Itu juga bukan hanya buat membantu diri kita, tapi bantu audiens yang lainnya gitu, atau peserta yang lainnya. Nah itu enaknya sebenarnya kalau misal kita punya satu tim yang bisa klop dan juga kong kali kong ya ketika ada satu bahasan yang kurang pas. Nah itu juga pentingnya para pembuat acara nih, seperti teman-teman ini kan di sini juga ikut organisasi ya. Kita perlu menghayati dan kita perlu menyiapkan betul siapa pembicara kita. Pahami dulu background-nya itu apa gitu untuk menyiapkan. Karena itu akan menjadi tanggung jawab kita gitu. Kalau ketika peserta itu mendapatkan materi yang kok kurang pas ya atau menyalahi akidah ya. Jadi perlu tahu dulu tuh, perlu gali-gali dulu background dari pembicara yang akan dihadirkan gitu. Karena kalau udah di depan kita sulit untuk ngeremnya, kecuali kita punya tameng atau punya cara sendiri gitu ya. Makasih Amira untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu atas jawabannya gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Amira. Di layar saya sudah ada satu orang lagi nih Mbak yang raise hand gitu. Ada Kak
Nafisa Nurul. Kepada Kak Nafisa, aku persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Kak Yunita ya atas kesempatannya. Izin bertanya, Mbak, tadi kan ngebahas soal khilafah Islamiyah ya, Mbak. Saya jadi penasaran, kan saat itu khilafah Islamiyah runtuh karena silaunya umat saat itu akan dunia barat ya, Mbak. Nah, untuk sekarang juga mabda yang dianut dunia kan kayak sekuler, kapitalis, di mana umat tuh benar-benar diaruskan dengan banyaknya peraturan-peraturan yang justru menjauhkan umat dari aturannya Allah kan, Mbak. Sementara menurut saya tanpa instansi Islam atau kekhalifahan Islamnya itu umat kayak kehilangan perisai. Mungkin nggak ya Mbak, nanti kita tuh bisa taat 100% tanpa taat 100% dengan aturannya Allah tanpa adanya naungan tersebut gitu. Atau kayak mungkin nggak ya Mbak, khilafah itu ada lagi karena sistem sekarang yang udah separah ini, aturan-aturan yang dianut pun aturan yang dibuat oleh manusia, seandainya yang dipakai itu aturannya Allah kan pasti Masya Allah banget gitu. Dan pasti bisa memperbaiki keadaan umat saat ini, Mbak. Itu bagaimana ya, Mbak, tanggapannya? Terima kasih. Oke, gimana tadi pertanyaan pertama, Nafisa? Mungkin enggak? Mungkin nggak kita bisa taat 100% sama aturannya Allah tanpa adanya naungan khilafah gitu, Mbak. Dan mungkin nggak sebenarnya khilafah tuh ada lagi gitu. Karena ya dunia saat ini udah kayak gini banget gitu loh, Mbak. Taat 100% sama Allah ya. Nabi Muhammad aja pernah khilaf ya. Saat itu kan waktu nyambut tamu ya. Nyambut tamu ada yang mentereng, terus ada yang dia itu seperti pengemis gitu kan. Nah, Nabi Muhammad lebih buta atau pengemis kalau nggak salah ya. Tapi Nabi Muhammad lebih menyambut yang mentereng lah ya, pembesar gitu. Nah, itu juga ditegur sama Allah. Maksudnya Mbak Yu tuh taat 100% itu hanya Allah ya. Maksudnya manusia emang sempurna, tapi taat 100% itu malaikat tuh yang kerjanya zikir. Artinya manusia itu pun ada masa-masa dia hilaf gitu. Apalagi sebagai sumber rujukan utama kita aja Nabi Muhammad gitu ya. Ada kehilafan yang Nabi Muhammad terlepas dari itu sebagai contoh ada hikmah yang bisa kita ambil gitu. Tapi Nabi Muhammad pun ada kehilafan yang pernah beliau lakukan gitu. Artinya kita umat manusia di dunia ini pun tentunya kalau taat 100% dan itu selalu istiqomah taat 100% itu sepertinya tidak ada ya deh. Tapi dibilang mendekati Rasulullah atau sosok yang taat gitu, beriman gitu ya. Sampai sekarang ada orang yang bisa kayak gitu ya. Gitu. Maksudnya Mbak Ayu banyak pondok-pondok yang udah berdiri. Bahkan ya, Dek, kemarin itu Mbak Ayu lihat targetan atas capaian pemerintah 200.000 hafid ya Quran gitu di pesantren Sulaimaniyah. Mereka 2.000 itu setiap tahunnya menciptakan hafiz Quran baru gitu, di Indonesia. Dalam artian, Masya Allah ya, hafiz itu sekarang semakin merambah, pesantren itu semakin banyak. Gitu. Artinya banyak orang yang pengen taat gitu. Tanpa sistem kekhalifahan, tentang sistem pemerintahan loh ya. Maksudnya tentang sistem kekhalifahan tadi yang disampaikan oleh Nafisa, karena pun banyak orang yang semakin menyadari bahwa Islam itu penting, belajar Islam itu baik, dan ketaatan itu ketaatan pada manusia itu akan membawa kita ke keselamatan di kehidupan dunia dan akhirat. Itu kesadaran itu tuh ada gitu. Tapi untuk mengistiqomahkan itu mungkin yang menjadi tantangan berat ya bagi umat manusia, karena setan itu ada gitu ya. Setan itu ada gitu. Mungkin bisa kejawab ya pertanyaan yang mungkin nggak kita bisa taat 100%. Kalau taat gitu, menjadi seorang yang beriman, itu mungkin. Tapi kalau untuk taat 100% dan istiqomah selalu gitu, itu udah jadi keniscayaan bagi manusia, memang naik dan turun gitu. Ada naik dan ada turun gitu. Bahkan ujian itu kan hadir ya. Kalau teman-teman pernah lihat film Ruang Sidang Setan yang diciptakan sama siapa tuh, Darul Quran, itu
dia tuh nyontohin tuh semua lapisan keimanan manusia itu ada setannya, ada ujiannya gitu, termasuk seorang yang beriman gitu, itu juga ada ujiannya, ada setannya, ada jinnya gitu, ada level jinnya, di mana mereka tuh masuk dengan cara gampang mengkafirkan orang lain dan lain-lain. Artinya untuk menjadi yang taat 100%, kesadaran, kalau Mbak Yu lihat kesadaran menjadi seorang yang taat di Indonesia itu semakin meningkat karena jumlah hafiz itu semakin banyak, jumlah pesantren semakin banyak, gitu, jumlah orang-orang yang mondok semakin banyak. Kalau Mbak Yu barusan habis ke pondoknya ada ipar juga ya, orang-orang yang di situ bukan hanya orang-orang yang kaum menengah ke bawah, tapi kaum menengah ke atas sampai orang-orang pemerintahan itu udah mulai sadar dan melek untuk memondokkan anak-anaknya. Dalam artian berarti banyak banget orang yang mau taat ya gitu. Tanpa sistem pemerintahan Islam ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi Yunita bilang apa? Mungkin enggak kekhalifahan Islam balik lagi gitu ya? Iya, Mbak. Sah ya? Halo, Nafisa? Ya, iya, Mbak. Mungkin enggak kekhalifahan Islam balik lagi. Nah, itu kekhalifahan yang kayak gimana nih? Kalau konsepnya adalah seperti pemerintahan yang disatukan seperti dulu itu ya di zaman Turki Utsmani, itu mungkin tantangannya akan berbeda ya di zaman sekarang. Tantangannya mungkin akan penuh lika-liku gitu di zaman sekarang gitu. Karena banyak banget akhirnya yang apa ya? Karena sistem pemerintahan di setiap negara itu kan sekarang berbeda-beda ya nggak sih? Sistem pemerintahan di setiap negara berbeda-beda, nggak semuanya dari mereka itu menerima Muslim secara utuh gitu. Ada yang mereka tuh 70%-nya, atau ada yang mereka sangat sedikit 20%-nya. Dalam artian mungkin nggak sih kekhalifahan itu bakalan ada gitu, bakalan bisa dibikin bakalan bisa dibikin, mungkin bisa, tapi itu tidak mudah gitu. Karena kalau sistemnya kekhalifahannya itu seperti dulu ya, seperti Turki Utsmani. Kecuali kita itu sistemnya adalah ada moderasi atau ada sistem perjanjian khusus gitu, kerjasama antara negara-negara yang penganutnya kebanyakan Islam gitu ya. Kemudian gimana nih untuk menjadi ada majelis syuro gitu ya, yang bisa menjadi tolok ukur atau pertimbangan-pertimbangan tentang kebijakan-kebijakan Islam di beberapa negara di situ gitu. Itu mungkin bisa dilakukan ya, namun itu tidak mudah gitu, perlu effort yang besar gitu, karena untuk menyatukan satu negara aja itu tantangan besar ya nggak sih? Kalau negara Indonesia, nyatuin negara Indonesia aja itu tantangan besar, apalagi nyatuin berbagai negara. Mereka udah ada ada kepentingan pribadi di negaranya masing-masing yang akhirnya menjadi isu sentimen gitu. Kalau misal itu menjadi satu, akhirnya ada juga yang di Indonesia ya, akhirnya mencoba nih membuat gimana caranya sistemnya nggak seperti kekhalifahan banget nih, seperti Turki Utsmani, tapi memasukkan itu ke dalam nilai-nilai masyarakat Indonesia melalui MUI, melalui Kementerian Agama kayak gitu deh. Gitu. Mungkin tapi tidak mudah menurut Mbak Ayu ya, karena tantangannya bakalan berat. Karena bahasanya isu global ya bersama negara-negara lain gitu. Nah, bisa kejawab nggak? Bisa kejawab, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Makasih banget nih Kak atas jawaban-jawabannya yang sangat menarik gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang mau bertanya, kebetulan kita masih ada waktu juga. Aku persilakan untuk raise hand atau melalui kolom chat biar bisa aku baca. Kita kasih waktu sebentar ya Mbak Ayu, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya.
Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain buat raise hand nih Mbak, ada beberapa pertanyaan lagi dari form pendaftaran kemarin gitu. Ada pertanyaan dari Kak Devita Ayu dari Universitas Semarang. Pertanyaannya seperti ini. Tips bagaimana cara untuk mengendalikan logika kita agar tidak sampai mempertahankan syariat agama dalam memutuskan atau menanggapi sesuatu masalah. Gitu Kak. Mungkin boleh dijawab dulu. Suaranya kurang jelas, gimana tips? Baik Mbak. Bagaimana tips cara untuk mengendalikan logika kita agar tidak sampai mempertaruhkan syariat agama dalam memutuskan atau menanggapi suatu masalah? Perlu aku ulang lagi nggak, Mbak? Oke. Cukup deh. Baik. Oke, pertama kita lurusin niat dulu ya, gitu. Tanyain dulu ke hati kita, gitu. Kita niatnya tuh apa sih, gitu. Hidup di dunia ini kan kita bakalan baliknya kan ke rumah abadi kita ya, di akhirat tuh. Gitu. Nah, caranya kita pengen akhirat tuh yang kayak gimana? Kita kan pengen akhirat yang baik kan, yang surga lah istilahnya. Kita pengen ke akhirat yang surga. Nah, gimana supaya kita itu bisa di kehidupan akhirat itu baik gitu. Ada satu kuncinya, yaitu apa? Ridhonya Allah gitu. Nah, makanya kita di dunia ini tuh berjalan tuh pengennya Allah tuh ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita dibenturkan dengan sesuatu, maka tanyakan kira-kira apa yang aku akan putuskan ini Allah ridho atau enggak ya? Seperti tadi ujiannya temannya Mbak Ayu tuh, ada pilihan kuliah atau ada pilihan kerja. Kalau kerja aku bisa dapat uang gitu dari dan aku bisa bahagiain orang tua aku. Tapi aku harus lipas jilbab. Allah ridho enggak ya? Gitu. Tanyain lagi nih, secara rasional lah kan nanti orang tuaku bahagia. Kalau orang tuaku bahagia, mungkin Allah ridho ya, gitu misalnya gitu ya. Atau secara rasional, aku kan nggak pernah bahagiain orang tuaku dengan aku ngasih uang nih, ya nggak apa-apa lah gitu. Nanti gampang habis itu bisa taubat, misal gitu kan. Secara rasional. Sebelum kita tahu bahwa bisa aja ya pas hari pertama kita lepas jilbab terus kita untuk bila bidalik meninggal gitu ya, kecelakaan atau gimana. Nah, artinya ketika kita dibenturkan dengan suatu hal, coba tanya ke hati kita, kira-kira Allah ridho nggak ya gitu. Nuntunannya Allah kayak gimana ya gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita belum dapat jawaban, maka coba baca buku atau tanya kepada orang atau ustazah atau ustadz ya, yang menurut kita paham untuk ilmunya gitu. Gimana aku untuk memutuskan ini gitu. Jadi jangan sekali-kali memutuskan saat hati kita atau emosi kita sedang bergejolak. Biasanya perempuan itu gampang ngomong atau mutusin pas lagi hatinya lagi bergejolak-bergejolaknya tuh gitu. Enggak rasanya tuh enggak gitu. Gitu deh. Jadi yang kedua ya, jangan sekali-kali memutuskan saat kita lagi emosi. Cari orang-orang yang menurut kita bisa beri nasihat kita gitu dengan baik ya. Gitu. Terus yang ketiga, banyak istighfar ya, banyak istighfar dan banyak didoakan diri kita supaya kita itu dipermudah untuk melihat yang hak dan yang batil gitu, karena tidak mudah memang untuk bisa menentukan ini baik atau enggak ya kayak gitu. Nah, dengan didoakan diri kita, karena doa itu kan perisainya kita ya. Nah, dengan didoakan, maka harapannya Allah itu menolong kita dari pemikiran-pemikiran yang tidak baik gitu, atau yang menjauhkan kita dengan ajaran Islam gitu deh. Semoga bisa menjawab ya. Amin, makasih banyak Kak Ayu untuk jawabannya dari pertanyaannya Kak Devita tadi ya. Semoga menjawab ya, mungkin Kak Devita juga semoga memahami gitu. Karena di sini belum ada yang raise hand gitu ya Mbak, jadi ada pertanyaan lagi dari form pendaftaran dari Kak Aprilanur dari STIE IPWI Jakarta. Pertanyaannya seperti ini. Dari judul yang akan dibahas nanti, biasanya antara logika dan agama itu selalu benar ya. Kalau Islam pasti cenderung lebih ke agama karena kita sudah menjalankan sunnahnya.
Namun apabila non-Islam memperpanjang logikanya yang mengalahkan logika kita sendiri, apakah kita sedang masuk ke dalam jebakan tersebut? Mungkin boleh dijawab Kak Ayu. Oke. Mungkin gini ya, tentang Islam tadi ya, jauh banget sama logika. Enggak juga gitu ya. Cuma ada beberapa hal di Islam yang nggak bisa kita logikakan gitu. Gini, maksudnya nggak semuanya juga yang jauh dari hal-hal yang perlu bisa kita logikakan. Itu hanya keterbatasan pemahaman manusia aja. Jadi seolah-olah kita nggak bisa melogikakan itu gitu. Nah, contohnya adalah kelahiran manusia ya. Itu kan secara logika nih, kita kalau ngomongin logika kan, secara logika manusia dilahirkan, jangan manusia deh, tentang hijab deh, hijab secara logika mungkin ini logikanya siapa dulu ya, mungkin bagi teman-teman di luar sana, oh dia mengkungkung gitu, rambutnya lembek, terus habis itu panas-panas ditutup, tambah panas lagi, terus biasanya orang yang berjilbab di panas-panas tuh nanti gampang emosian kalau di lapangan kerja gitu. Tapi kalau dijalani, ya enggak sih, panas, tapi terus kita marah-marah di jalan, enggak juga kan, maksudnya hijab ini juga nggak membuat akhirnya kita marah-marah karena dia udah biasa pakai jilbab, terus akhirnya lebih slow gitu menanggapinya. Maksudnya Mbak Ayu mau menanggapin gini, Islam itu nggak jauh juga dari logika, artinya ada beberapa hal yang bisa dilogikakan gitu, disampaikan, karena kayak tadi tuh Ustadz Zakir Naik bilang tentang konsep berhijab gitu. Orang yang berhijab itu tidak open minded. Berarti kalau hewan nggak berhijab, berarti dia lebih open minded dari manusia. Itu kan sebenarnya logika kan, bisa dilogikakan gitu. Artinya banyak hal yang bisa dilogikakan. Tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa dilogikakan. Contohnya adalah wujudnya Allah gitu. Ya nggak, wujudnya Allah. Kok kita bisa percaya kepada sosok yang nggak hadir gitu, nggak ada secara fisiknya, itu kan nggak bisa dilogikakan tuh. Nah itu karena keterbatasan pemahaman manusia aja gitu, keterbatasan kita aja, emang otak kita nggak bisa menjangkau ke sana, jadinya emang nggak perlu kita menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut gitu, kita otaknya nggak sampai ke sana gitu. Kalau pertanyaannya apa sih tadi ya Mbak Ayu? Jadi lupa sama konteks pertanyaannya. Mungkin aku ulangi lagi ya Mbak pertanyaannya. Seperti ini, biasanya logika dan agama itu selalu benar. Kalau Islam pasti cenderung lebih ke agama karena kita sudah menjalankan sunnahnya. Namun apabila non-Islam memperpanjang logikanya yang mengalahkan logika kita sendiri, apakah kita sedang masuk ke dalam jebakan tersebut gitu Mbak? Logika sendiri. Yunita paham sama pertanyaannya? Mengalahkan logika sendiri? Mungkin kalau menurut saya seperti ini ya Mbak. Mungkin ketika kayak adu argumen gitu, dan ternyata mungkin kita kebawa emosi atau apa, kemudian terpengaruh gitu. Jadi seolah-olah argumen orang yang sekuler ini mungkin lebih masuk akal gitu dari apa yang kita utarakan sendiri gitu mungkin. Iya benar. Jadi khasnya sekulerisme adalah mencoba membuat semuanya itu bisa dilogikakan gitu. Itu khas sekulerisme teman-teman. Mencoba membuat semuanya itu, jadi hal-hal yang mereka lakukan itu sampai di logikanya manusia gitu pada umumnya. Jadi itu tantangannya kita sebenarnya ya. Kalau dibilang kita udah masuk ke sana, bisa aja kita kurang banyak bacanya aja gitu. Jadi
kurang bisa kurang bisa ikut dengan alur bahasannya. Atau yang kedua, bisa jadi emang kita kurang kuat gitu ya, kurang kuat secara pemahaman kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah banyak baca buku, banyak diskusi dengan orang gitu. Tapi jangan khawatir ya, karena itu emang ujian ya buat kita semuanya, supaya kita itu bisa semakin paham dan semakin memperdalam pemahaman kita gitu. Gitu deh. Jadi khasnya sekularisme itu dan mereka kritiknya terhadap Islam itu selalu membalikan lagi ke isu-isu logika gitu, hal yang nggak bisa dilogikakan kayak gitu. Padahal kalau kita lihat Allah kan kadang-kadang nggak langsung ya nunjukin ayatnya, itu nggak langsung. Kayak contohnya pakai jilbab nih, kan akhirnya pembuktiannya itu melalui penelitian manusia gitu. Nah, kenapa Allah ngasih jilbab? Kan nggak terus ayat jilbab itu diiringi dengan manfaat berjilbab, ya nggak sih? Ayat perintah berjilbab itu nggak langsung lengkap dengan manfaatnya gitu, enggak gitu. Artinya yang perlu melakukan pembuktian adalah kita, para saintis gitu. Kayak banyak kan ada penelitian baru yang mencoba membuktikan gitu, mencoba melihat manfaat dari apa yang disampaikan, apa yang perseruan-seruannya Allah gitu deh, gitu ya. Itu contoh ringannya sih tentang jilbab. Tentang puasa juga gitu. Kelihatannya kan kayak nggak bisa dilogika tuh. Mbak Ayu sering lihat tuh kayak youtuber yang dia nggak berislam, tapi waktu puasa dia mencoba puasa 1 atau 2 hari. Kelihatannya di mereka tuh ini nggak masuk di logika mereka, bisa puasa sampai 30 hari gitu. Ya, ternyata kita bisa ya umat muslim kita sampai 30 hari. Di logika mereka nggak nyampe tuh gitu. Nah, setelah ada penelitian, akhirnya seruan puasa itu seruan puasa aja kan, nggak ada diiringi sama manfaat puasa gitu, Allah nggak nyebutin. Tapi secara penelitian ternyata banyak banget manfaat puasa gitu. Artinya yang bisa membuktikan ya salah satunya kita ya para saintis untuk bisa membuktikan dengan waktu yang bergulir bahwa banyak manfaat yang didapatkan gitu, dari seruan-seruannya Allah. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu atas jawaban-jawabannya yang luar biasa gitu ya. Sebenarnya dari apa yang disampaikan teman-teman tadi juga keresahan dari aku pribadi juga sama gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sama kayak teman-teman tadi dan alhamdulillah akhirnya terjawab gitu sama Kak Ayu. Mungkin aku cukupkan ya teman-teman buat sesi tanya jawab ini karena kita juga sudah lumayan panjang gitu ya dari tadi. Jadi sebelum ke sesi selanjutnya nih, aku persilakan Kak Ayu mungkin memiliki closing statement gitu Kak. Boleh disampaikan mungkin dari Kak Ayu. Teman-teman, sebagaimana kapal di lautan ya, seorang petarung atau baru dibilang seorang pelaut sejati gitu. Itu kalau dia itu melewati daerah atau gelombang yang banyak gitu ya, dan melewati samudra. Jadi kalau pelaut yang disegani oleh pelaut-pelaut yang lain ya, kalau mereka udah berhasil melewati samudra. Nah, kalau melewati samudra itu artinya dia melewati banyak sekali gelombang yang besar gitu ya. Atau tantangan-tantangan angin puting beliung yang kesana kemari gitu. Nah, sama dengan Islam. Islam ini kita sudah lihat bersama ya betapa perkembangannya itu pesat, dan Islam itu agama yang besar sampai saat ini. Dan kita tidak memungkiri bahwa agama yang besar, sesuatu yang besar itu ujiannya pun akan besar. Salah satunya adalah ujian sekularisme ini. Berhati-hatilah dalam melangkah gitu ya, doakan bersama diri kita dan juga saudara-saudara kita di lingkungan kita, terutama terhadap isu sekularisme ini. Kuatlah ya, dan jangan putus semangat untuk kita belajar terus gitu. Semoga kita dihadirkan sama Allah menjadi manusia atau insan yang senantiasa beriman gitu. Semoga kita dilindungi sama Allah hingga nanti di akhirat kita dianggap sama Allah sebagai manusia yang pantas gitu ya untuk
bersanding gitu ya untuk menikmati surganya beliau, gitu. Surganya Allah gitu maksud saya. Sekian mungkin dari saya ya. Mohon maaf apabila kurang berkenan karena ini situasinya mungkin juga banyak gangguan-gangguan dan distraksi ya dari tadi. Semoga kita bisa bertemu lagi ya gitu. Menjadi saudara gitu bareng-bareng. Salam kenal dari Mbak Ayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ayu. Mungkin sebelumnya kita mau ada sedikit rasa terima kasih untuk Kak Ayu ya. Kita ada sedikit sertifikat pembicara, mungkin boleh ditampilkan oleh operator dan minta izin Kak Ayu untuk didokumentasi terlebih dahulu gitu Kak. Teman-teman juga boleh Ya, mungkin boleh di take over sama operator untuk dihitung supaya sesuai gitu ya sama jepretannya nanti. Izin masuk. Iya, silakan. Ini sesi dokumentasi dulu. Untuk sesi dokumentasi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Masih atau mau lagi atau udah cukup? Mungkin sudah cukup. Terima kasih Risma sudah memandu kita untuk dokumentasi. Mungkin selanjutnya aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Kak Ayu gitu. Dari pemaparan materinya, kemudian tadi diskusi yang sangat menyenangkan dan berbagai insight baru yang kami dapatkan gitu. Terima kasih banyak Kak Ayu. Aku pribadi mau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan aku ada salah-salah kata dalam pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja, begitupun juga buat saya mewakili panitia apabila kegiatan ini masih belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Apabila ada kekurangan-kekurangan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Kak Ayu barangkali memiliki kegiatan lain dan ingin meninggalkan ruang meeting, kami persilakan, tapi kami akan sangat senang apabila Kak Ayu mau mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Oke, saya sambil off cam ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.